Kenalkan nama saya Zidano Friza Ahmad Farabi dengan NRP 50177241075 dari kelas A mau mempresentasikan metode geofisika. Eh, Metode geofisika, apa itu metode geofisika? Teknik yang menggunakan prinsip fisika untuk menyelidiki struktur dan sifat bawah permukaan bumi tanpa perlu menggali atau mengebor secara langsung. Itu menurut buku yang saya baca. Terus pembagian metode secara umum dibagi menjadi dua, yaitu metode medan alami yang kita hanya perlu mengukur dengan alat tanpa membuat membuat sesuatu membuat tanpa kita perlu sesuatu untuk supaya kita tahu mengetahui metode tersebut. Metode sumber buatan ya seperti seismik ketika kita memukul palu terus ada gelombang itu kan sumbernya dari yang kita buat. Jadi metode sumber buatan. Untuk yang pertama, metode seismik. Metode seismik ada konsep dasarnya yaitu menggunakan gelombang elastik atau seismik yang merambat eh, yang berat dalam bumi. Gelombang ini, gelombang seismik ini akuisisinya ketika gelombang yang dihasilkan oleh eh, palu atau dinamit dan direkam menggunakan geofon di permukaan. Bisa digolongkan aktif ataupun pasif. Aktif ketika sumber gelombang perlu dibuat oleh manusia, pasif ketika hanya menggunakan alat yang ditancapkan dan pergerakan gelombang dari dalam bumi itu sendiri. Parameter yang diukur waktu tempuh, gelombang, amplitudo, dan frekuensi getaran di permukaan. Physical property. Ada elastisitas dan densitas batuan yang mempengaruhi kecepatan gelombang. Kedua, gelombang refleksi. Gelombang refleksi adalah menggunakan gelombang elastik atau seismik yang merambat dalam bumi yang dipantulkan. Cara akuisisinya menebarkan sumber seismik dan merekam gelombang yang dipantulkan menggunakan array geofon, termasuk aktif karena menemukan sumber gelombang buatan. Parameter yang diukur yaitu waktu tempuh refleksi, amplitudo sinyal, dan sudut datang gelombang. Physical properties yaitu masih sama, elastisitas, densitas batuan yang mempengaruhi kecepatan gelombang. Untuk yang ketiga, konsep dasar eh, refraksi gelombang menggunakan gelombang elastik yang seismik yang merambat di dalam bumi yang dibiaskan. Cara akuisisinya menebarkan gelombang dan mengukur sinyal datang lebih cepat melalui jalur refraksi atau jalur bias. Pas tergolong aktif karena perlu adanya manusia untuk membuat gelombang ini. Parameter yang diukur waktu tempuh refraksi, physical property-nya, kecepatan gelombang. Jadi untuk tiga gelombang seismik ini perbedaannya terdapat pada uh, konsep dasarnya itu yang refleksi itu di refleksi itu dipantulkan, yang refleksi dibiaskan, yang seismik biasa tergantung kebutuhannya. Terus gelombang magnetik. Gelombang magnetik adalah konsep dasarnya menggunakan variasi medan magnetik bumi pada bawah permukaan. Cara akuisisinya menggunakan magnetometer di darat ataupun di laut. Eh, Tergolong pasif karena hanya mengukur medan magnet alami bumi. Parameter yang diukur intensitas medan magnet, physical properties-nya, susceptibility magnetik, dan ramenansi batuan. Elektromagnetiknya, konsep dasar menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memvariasi bawah permukaan. Cara akuisisinya, sumber EM transmitter menghasilkan gelombang dan medan respons diukur oleh receiver. Tergolong aktif karena kita menggunakan medan transmitter lokal.
Parameter yang diukur medan magnet sekunder, psikologisnya induktasi dan konduktivitas listrik. Untuk yang terakhir, konsep metode elektrikal menggunakan aliran arus listrik untuk mengidentifikasi variasi resistif bawah permukaan. Cara akuisisinya ada banyak. Saya mengambil salah satu yaitu resistivity, menginjeksi arus listrik ke tanah dan mengukur beda potensial pasif atau aktif. Metode ini tergolong aktif karena menggunakan arus buatan. Parameter yang diukur tegangan listrik, potensial atau resistivitas polarisasi, physical potential, konduksi listrik, keberadaan air tanah, dan mineralisasi. Sedikit kata-kata, teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat, namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.